Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenny Nadila dengan NIM 0545854884 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Palembang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tugas 2 basis data, yaitu tentang diagram masih tentang diagram PRD ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan proses pembuatan data setnya, tabel-tabelnya, sampai penjelasan kode SQL yang akan saya pakai nanti. Nah, adapun contoh kasus yang diberikan yaitu berdasarkan entity relationship diagram di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada Excel dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Baiklah, pertama langsung buka Excel. Terus kita klik. Tadi di sini kita start, tapi di sini sudah start, jadi langsung kita klik admin. Nah, terus kita klik bagian new. Terus kita buat di sini tugas 2, terus script. Nah, terus kita buka di SQL, lalu di sini kita buat tabel dulu, create table administrator yang berisi Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang INT, primary key, auto increment, varchar, dan juga ini, ya varchar sih. Nah, pertama di sini INT. INT ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka bulat seperti 3, 20, dan juga 100 misalnya. Nah, tipe data ini biasanya dipakai untuk kolom yang berisi ID, nomor atau nilai yang tidak memakai koma atau desimal. Jadi ketika saya memasukkan ID admin di INT, itu berarti kolom tersebut hanya bisa diisi oleh angka saja. Terus yang kedua ada primary key, yang di sini digunakan untuk kunci utama pada sebuah tabel. Fungsinya adalah untuk membedakan setiap baris data agar tidak ada yang sama atau duplikat. Satu tabel biasanya memiliki satu primary key, contohnya ID admin. Pada tabel administrator, dengan primary key, sistem bisa mengenali bahwa setiap admin memiliki identitas yang berbeda. Terus ada juga auto increment. Nah, di sini berfungsi untuk membuat nilai pada sebuah kolom angka bertambah secara otomatis setiap kali kita memasukkan data baru. Jadi jika saya membuat kolom ID admin, int auto increment, maka saat admin pertama dimasukkan, ID-nya otomatis menjadi 1, admin kedua menjadi 2, dan admin seterusnya tanpa membuat isi manual. Ini memudahkan kita membuat penomoran secara otomatis. Dan yang terakhir ada varchar, di mana varchar adalah digunakan untuk menyimpan teks atau data berupa huruf dan angka seperti nama admin di sini, atau nomor telepon, username, atau alamat singkat. Penulisan misalnya varchar 30, varchar 50. Nah, dengan demikian varchar sangat cocok dipakai untuk menyimpan data yang bentuknya tulisan. Terus kita klik go. Dan kita buat seperti tadi pada tabel-tabel yang lain.
Nah, inilah dia. Sudah kita buat tabelnya, ada administrator, daftar, dokter admin, dokter admin, pasien dokter. Nah, sebelum itu kita buat dulu pasien. Data pasien di sini langsung kita klik insert. Di sini kita buat misalnya 20. Nah, ini sudah kita buat nama-nama pasiennya. Terus kita klik di tugas 2. Nah, terus sebelum itu kita indeks terlebih dahulu, kita menentukan primary key-nya. Contoh di sini administrator. Nah, terus di struktur. Bagian struktur kita klik di bagian more dan index. Nah, indeksnya itu kita berikan kepada ID admin, ID pasien, dan juga ID dokter saja. Oke. Nah, kalau sudah muncul kunci yang berwarna silver ini berarti sudah selesai. Nah, begitu juga dengan data yang lain. Terus kita klik design. Nah, ini sudah ada ya. Terus kita akan susun berdasarkan dengan diagram berikut. Terus kita pilih save text dengan tugas 2, dengan nama tugas 2. Go. Nah, di sini kita akan menentukan primary key-nya. Terus kita di bagian exam tadi kita ke shell. Nah, terus di sini kita buat my SQL root, terus enter. Terus di sini show database, terus kita enter lagi. Nah, di sini ada sudah table, terus kita buat use tugas 2, enter, terus show the tables. Nah, di sini sudah sesuai ya. Ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Terus kita pilih select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Enter. Nah, di sini sudah ada daftar pasiennya. Di sini sudah ada Yuyu, Juan, Diau, Dap. Nah, terus kita buat lagi di sini select nama pasien, jenis kelamin, kalau ini kita enter. Nah, di sini sudah ada pasien dengan berjenis kelamin perempuan ya. Di sini ada Yuyu dan juga dia. Terus di sini kita buat lagi select laki-laki. Nah, di sini juga ada pasien dengan jenis kelamin laki-laki.
Tugas 2 mata kuliah basis data, mulai dari pembuatan tabel hingga kode SQL yang digunakan. Saya menyadari bahwa dalam proses penjelasan maupun praktik saya mungkin banyak masih kekurangan atau kesalahan yang tidak saya sengaja. Untuk itu saya memohon maaf apabila ada yang kurang tepat baik dari penjelasan, langkah-langkah maupun hasil praktik saya. Terima kasih atas waktunya dan semua yang telah menyimak video ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.